Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar setiap podcast Emana. Puji Tuhan, masuki tahun yang baru, kita ada kesempatan datang bersama-sama menikmati firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bersekutu bersama-sama. Saudara Henry Vanuel akan mendampingi kita, bersekutu menyuplai kita dengan firman Tuhan. Saya menyambut Saudara Henry. Halo Saudara Henry, selamat bergabung. Halo, Saudara Stefanus, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih waktunya. Nanti Saudara Henry akan diberikan lebih banyak waktu lagi untuk bersekutu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa porsi persekutuan kita hari ini diambil dari pembacaan perjanjian baru dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 15. Kita sangat mendorong saudara-saudari bisa meluangkan waktu membaca porsi ini ya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran lengkap, juga bisa menangkap ya poin penting dari apa yang dipersekutukan hari ini. Puji Tuhan, kita akan langsung saja. Judul persekutuan kita hari ini adalah Iman Kepala Rumah Ibadat. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Matius 9 ayat 18, lalu kita akan mempersilahkan Saudara Henry untuk bersekutu. Saya bacakan Matius pasal 9 ayat 18, dikatakan, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Puji Tuhan. Demikian ayat yang menjadi dasar persekutuan kita hari ini. Selanjutnya, waktu saya persilahkan pada Saudara Henry untuk bisa membawa kita melihat sebenarnya apa makna rohani ya dari porsi pembacaan yang kita baca hari ini. Silakan Saudara Henry, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ayat ini berbicara nubuat mengenai bangsa Israel pada saat ketika Tuhan akan datang, menjelang Tuhan datang kedua kalinya, yang dilambangkan dengan anak perempuan dari kepala rumah ibadat yang sakit ya, yang baru saja meninggal. Saudara-saudari, di sini dikatakan sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anak perempuanku baru saja meninggal, tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Saudara-saudari, kepala rumah ibadat ini bernama Yairus, yang artinya ia akan menerangi atau diterangi. Nah, ini melambangkan bahwa Tuhan akan menerangi orang kafir dan mereka akan diterangi. Menurut catatan dalam Markus dan Lukas, anak perempuan kepala rumah ibadat ini berusia 12 tahun. Dan kepala rumah ibadat ini tertarik kepada Raja Surgawi, yaitu Tuhan. Tetapi dia tidak memiliki iman sebanyak iman perwira ya. Kita tahu bahwa perwira memberitahu Tuhan Yesus bahwa ia tidak perlu datang ke rumahnya, cukup mengatakan sepatah kata saja, maka hambanya itu akan sembuh. Inilah iman perwira. Namun kepala rumah ibadat tidak mempunyai iman semacam ini. Dia memerlukan jamahan langsung dari tangan Tuhan. Nah, ini adalah satu nubuat ya, satu perlambangan bahwa suatu saat menjelang Tuhan datang, Tuhan akan menjamah langsung orang-orang Yahudi. Saat ini orang-orang Yahudi belum percaya bahwa Yesus itu Mesias. Tapi suatu hari ketika akhir zaman tiba,
ya saudara-saudari, mereka akan percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Ya, karena mereka mendapatkan, menerima jamahan langsung dari tangan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry atas penjelasannya. Di dalam bagian yang disampaikan tadi, kita melihat bahwa ini adalah sebuah nubuat ya. Nubuat mengenai bangsa-bangsa kafir maupun bangsa-bangsa Yahudi. Nah, Saudara Henry, apakah mungkin bisa menyampaikan kepada kita sedikit gambaran ya, atau praktisnya apa yang bisa kita kerjakan dalam penghidupan Kristiani kita berkaitan dengan perkara ini? Ya, apakah kita harus meneladani kepala rumah ibadah ini atau meneladani iman perwira itu? Ya, mungkin Saudara Henry bisa kasih sedikit gambaran dalam perkara praktis ya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan saudara-saudari ya. Jadi kita perlu seperti iman perwira itu ya. Sebenarnya ini melambangkan orang kafir ya, yaitu kita sendiri, bahwa amen, kita cukup percaya maka kita akan diselamatkan. Ya, namun orang Yahudi dia itu tidak bisa percaya, dia ingin melihat secara langsung bahwa betul-betul Mesias Kristus itu datang. Namun karena mereka sudah dipenuhi dengan konsepsi agamawi yang begitu kentalnya, ya mereka juga tidak percaya kepada fakta-fakta bahwa tidak mungkin ya Mesias itu dari Galilea. Tidak mungkin Mesias itu lahir di tempat yang terhina, dipandang rendah ya. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa dia itu seperti batu sandungan bagi orang-orang Yahudi, yang dalam porsi hari ini adalah dilambangkan dengan anak perempuan yang meninggal. Namun puji Tuhan, saudara-saudari, kita adalah mewakili perwira, yaitu orang-orang kafir yang diterangi. Ya, Tuhan menerangi kita, menerangi orang kafir, dan kita akan diterangi sehingga kita cukup percaya. Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak pernah melihat namun percaya. Nah, saudara-saudari, Tuhan mengatakan berbahagialah atau diberkatilah. Saudari, kita sungguh lebih diberkati daripada kita menjadi orang-orang yang melihat lalu percaya bahwa Yesus itu Mesias. Tapi hari ini sungguh ajaib ya, iman ini bahwa walaupun kita belum pernah melihat, kita percaya Yesus itu Kristus. Oh, puji Tuhan. Karena itu saudara-saudari, haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Semoga, amin, kisah mengenai perwira dan juga anak perempuan Yairus ini menguatkan kita di tahun baru yang masih agak baru ya, masih di 2 minggu awal ini, masih di bulan yang pertama ini. Kita perlu memiliki iman seperti perwira. Ya, tidak peduli situasi bagaimana, mungkin ada ancaman bahwa akan ada gelombang ketiga. Saudara-saudari, iman kita tidak menjadi lengah. Kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita akan menerangi kita. Tuhan kita akan membawa kita ke dalam satu pengalaman yang pribadi melalui situasi yang sulit hari ini. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk penjelasannya Saudara Henry. Saya rasa sangat jelas dan sangat mendorong. Ya, kalau tadi saya memperhatikan bahwa ya, kita perlu memiliki iman yang sama seperti perwira ya, yang disebutkan dalam kisah sebelumnya. Itu dia walaupun tidak melihat, tidak mengalami jamahan Tuhan secara langsung, tetapi dia percaya ya. Dia percaya bahwa Amen. Tuhan adalah Mesias ya. Jadi saudara-saudari, semoga kita juga memiliki iman yang demikian ya. Iman bukan karena penglihatan, ya iman bukan karena pengalaman-pengalaman yang lahiriah, tetapi kita benar-benar memiliki satu iman ya yang berasal dari pewahyuan Allah sendiri ya. Dan kita tahu bahwa iman adalah ya Allah disingkapkan kepada kita
Allah disalurkan ke dalam kita dan itu menjadi iman kita. Ya, semoga di tahun yang baru ini ya iman kita semakin ditambahkan ya saudara-saudari, sehingga ketika Dia datang Dia mendapati kita sebagai orang-orang beriman ya, orang-orang yang dipenuhi dengan iman. Amin. Untuk menutup persekutuan kita, saya minta sekali lagi Saudara Henry bisa menutup di dalam doa. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan, walaupun kami belum pernah melihat Dikau, Amin. kami percaya bahwa Dikaulah Kristus, Yesus Kristus, Raja Surgawi, Raja Penyelamat kami. Amin. Manusia penyelamat kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di tahun yang baru ini. Tuhan, bawa iman kami semakin bertumbuh di dalam Dikau. Sungguh Kaulah pemula dan penyempurna iman kami. Amin. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry atas waktu dan persekutuannya. Kita sangat berharap minggu depan bisa kembali hadir bersekutu menyuplai kita dengan firman Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudari pendengar podcast Emana ini, kiranya firman yang sudah disampaikan juga boleh mendorong kita, boleh menguatkan kita dalam penempuhan kehidupan Kristiani kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Amin. 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 Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.